Anies ini adalah penerus, kemudian bisa dititipkan legasi Pak Prabowo, Mas Anies pasti akan mengkalkulasi soal elektabilitas. Dalam 2 minggu ini nanti lihat dulu pergerakan. Karena dia nggak mau bicara negara. Apapun yang terjadi, Mas Anies gua rasa akan berusaha memberikan endorsementnya atas restunya Pak Presiden Prabowo. Mas Anies gitu ya. Untuk masuk ke Gerindra 11 dari 100 saya rasa udah dilupakan lah, pemutihan gitu. Karena Pak Prabowo bawa Mas Anies ya. Tolong dikawal ya Mas Anies ya. Berani lawan emang mereka. Bisu aja belakang. Iya kan, lama-lama kan ya ikut juga gitu. Paten juga Mas Anies. Iya kan. Gua membaca dengan apa yang terjadi di DKI, Mas Anies itu punya keinginan yang besar untuk masuk kabinet Prabowo. Makanya dia hati-hati. Dia akan hati-hati dan Dia akan hati-hati. dia akan cari cara untuk menuju ke situ. Nah, dengan Karena nggak ada cara lain lagi untuk jadi pejabat. Lu lihat gini, gue setuju apa dikatakan Bang Hasan. Dilantiknya Prabowo itu adalah dilantiknya seorang pemimpin yang memiliki kesabaran paripurna. Karena 20 tahun jadi oposisi. Yang oposisi sesungguhnya paling lama ya Pak Prabowo. Iya kan? Mas Anies jadi oposisi kapan? 2 tahun, 3 tahun. Enggak, dari 2017 aja. Emang? Enggak ada yang dia berkuasa ya? Berkuasa. Setahun jadi aja. Enggak ada dia. Iya, sebelumnya dia menteri, libur lah 2 minggu, 3 minggu. Naik Vespa ya. Iya, habis itu kampanye jadi gubernur gitu kan. Iya. Habis itu 2 tahun jelang Pilpres masa jabatannya habis. Iya, itu pun juga punya spotlight. Punya spotlight Karena buat calon presiden. Ya, paling nganggurnya sekitar setahun lah. Iya. Nggak nyampe setahun. Ya nganggur banget habis Juli lah ya kan habis Iya, kan. iya, dari habis masa jabatan ke Pilpres itu ya 2000 berapa? Bulan 2022 Oktober akhir 2022 sampai jadi 2024. Iya. Sampai sekarang lah. Iya. Berapa 2 tahun? nggak nyampe 2 tahun juga. Nah, itu udah kampanye udah terbang Spotlight lagi kan. Mas Anies. Menjelang kandidasi Pilkada DKI juga spotlight lagi. Spotlight lagi. Tapi yang benar-benar Mas Anies away dari kekuasaan itu 2 tahun. nggak sampai 2 tahun. Iya, iya. Kalau let's say 2 tahun lah. Artinya kesabaran Mas Anies Masih ada 18 gede. tahun lagi. Mas Anies masih punya waktu 18 tahun lagi Mas. Dan dengan kehadiran Mas Anies kemarin di pelantikan presiden, sementara kandidat lainnya itu tidak hadir, Ya, Mas itu Ganjar nggak memperkuat tesis lo itu kan bahwa Iya. Mas Anies ya level ketahanannya mungkin nggak sebesar Pak Prabowo, ataupun kalau mau tahan kayaknya menuju Pak Prabowo kok lama sekali ya. Dan bagi gue ya Dit ya, gue kalau punya ketum partai, apalagi orang udah paripurna kayak Pak Prabowo, gue ngelihat Mas Anies ini udah ngelihat keberlangsungan partai gue aja nanti ke depannya. Justru ya, lagi bukan bantuin, ngasih kesempatan ke Mas Anies sekarang itu, nilainya lagi gede-gedenya. Kan lagi susah. Lagi susah, kan kayak lu bantu kawan lu, ya kan lu kasih Ikram lagi susah makan, lu kasih duit Dia akan ingat. 1 juta, dia ingat seumur hidupnya. Tapi kalau dia lagi banyak duit, lu kasih 1 juta, dilepe sama dia. Ya kan? Lu menghina gua. Untungnya Ikram sering bantu kita ketika Gitu. Jadi kalau gua melihat Mas Anies, dia akan sangat berhitung dan bahkan menurut gua dia akan lapor ke Pak Prabowo untuk memberikan dukungannya kepada siapa, kalaupun harus memberi dukungan. dan apa yang menimpa Tom Lembong akan menjadi early warning system penting untuk membuat Mas Anies meneguhkan strategi ini untuk lebih berhati-hati. Iya, ini kita nggak bicara hukum yang positif ya. Enggak. Itu Tapi kan pasti ada ya, itu di pembuktian pengadilan. lain. Dengan prinsip semua orang punya Kutil. tinggal Cari apa enggak? Ya, itu aja. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau gue sih, Lu punya kutil? kalau Mas Anies ini menarik ya, karena dia akan banyak kalkulasi. Gini loh, ke absennya Pak Prabowo selama 15 tahun, kemudian bergabung di 5 tahun belakangan, ini kan ada kalkulasi proyeksi ke depan kan gitu, dan terbukti secara politik. Di 2024 Pak Prabowo diusung oleh rezim Pak Jokowi, ya kan? Nah, sekarang kalau bergabung itu proyeksinya apa? Kalau hanya untuk jadi menteri kan pasti bukan itu goalsnya, karena dia sudah pernah jadi calon presiden ya, dan dapat perhatian yang besar dengan suara nomor 2 terbanyak ya. Nah, sedangkan dalam konteks pilkada, kita masuk pilkada dulu ya. Soal pengaruh pasti pengaruh. Jadi endorsement siapa Pak Anies ini mengunci kemenangan kalau saya. Ya. Kalau di Pram-Pram, nah Dengan kalau di neck to RK, neck ini ya, dengan head to head 37 sama ini ya, Betul, neck to neck sama Landa ini. Satu putaran ya. Satu putaran mengunci kemenangan ya. Karena pasti kalau dia di Mas Pram, suara RK akan tergerus. Dengan asumsi tadi swing voters kita anggap terbagi secara merata ya. Ya. Artinya kan 47-47. Tergerus 5% aja, naik di sana 5% udah mengunci kemenangan. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang catatannya kalau saya secara politik legacy seorang
pemimpin itu ya, apalagi yang pernah menjabat baru 1 periode ya. Kemudian ini kan programnya ini legacy yang dia buat selama 5 tahun ya. Dia akan dianggap sangat tidak bijak dan tidak arif ketika dia tidak ikut berkontribusi dalam pilkada. Siapa yang akan melanjutkan? Jadi endorsement dari Anies pasti ditunggu oleh pemilih dan dilihat ketika dia berada di satu posisi akan meneguhkan namanya ini ya. Kecuali memang ada tawaran tadi untuk masuk kabinet, dan kabinet itu pun yang saya bilang Pak, proyeksinya apakah ketika saya masuk, kalau yang digambarkan tadi betul bahwa ketika masuk dilihat bahwa Anies ini adalah penerus, kemudian bisa dititipkan legasi Pak Prabowo. Nah, kan saya pikir nggak sesederhana itu. Kita harus lihat mengkalkulasi Mas Gibran di sana, mengkalkulasi kelompok-kelompok yang mungkin ya like and dislike lebih banyak yang resisten lah ketimbang yang suka ya, karena banyak mengkalkulasi kalau Mas Anies dengan usianya kan pasti keberlanjutan politiknya masih sangat panjang. Jadi kalau saya beranggapan kalau untuk meneguhkan namanya harus berkesimpulan dulu di pilkada. Apakah mendukung RK atau Mas Pram sehingga menghidupkan kartunya? Ya, paling mana? Iya Pak ya. Yang mana yang paling mungkin buat Mas Anies? Dalam konteks tadi ya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya ada baca dari Ari, ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar yang kita lihat gitu sekarang. Nah ini menarik ya. Mas Anies pasti akan mengkalkulasi soal elektabilitas. Dalam 2 minggu ini nanti lihat dulu pergerakan. Karena dia nggak mau mendukung calon yang kalah. Lebih mati lagi karena Udah jatuh tertimbang tangga, tertimbang gandu. tapi gua ini Tapi jangan-jangan kalau dia mendukung calonnya gini, calonnya mungkin calon yang dia dukung mungkin kalah. Tapi Pak Prabowo mendukung calon yang kalah, bisa juga kan? ya bisa aja. Dia punya masa depan yang lebih panjang. Itu intinya maksud gua, apapun yang terjadi, Mas Anies gua rasa akan berusaha memberikan endorsementnya atas restunya Pak Presiden Prabowo. Nah, ini tadi menarik tuh pertanyaan dari Ikram mengatakan bahwa ini posisinya apa? Kalau sekedar anggota kabinet udah pernah gitu kan, nggak ada value-nya. Apakah benar-benar jadi penerus legasinya Prabowo? Mungkin gua akan berimajinasi, dan banyak teman-teman kita di Gerindra nggak akan suka dengan imajinasi ini gitu. Pertanyaannya adalah, setelah Sandiaga Uno out dari Gerindra, siapa tokoh Gerindra yang punya magnet publik selain Prabowo Subianto? Ahmad Dhani Sebagai musisi, Menarik. Fadli John sebagai sastrawan, ya kan? Dan kita doakan beliau dapat Nobel Sastra. Iya. Itu pertanyaannya. Nggak ada. Budi Jiwandono. Karena ini partai yang salah satu backbone-nya adalah partai Personanya kuat ya? Persona tokohnya sangat kuat dan sangat didukung oleh elektabilitasnya Pak Prabowo. Iya. Partai ini besar. Tanpa Pak Prabowo nggak bisa membayangkan Gerindra akan terbang se. Nah, ini pertanyaan fundamental gitu. Kalau saya, banyak orang yang mengatakan Anies ini political pragmatic gitu ya. Orang yang sangat oportunis gitu. Saya nggak begitu setuju. Karena menurut saya, kalau Mas Anies itu pragmatis, dia udah ambil KTA Gerindra dari kemarin. Atau dia mungkin mikir itu, makanya dia nggak mau ambil KTA PKS. Mungkin gitu. Dari paten ini kan. Mungkin. Imajinasi Ari ini bentar rapat Gerindra Pak. Iya. Baru kepikiran ya kan. Karena tengah-tengah bos. Loh, kok Crown Prince belum ada nih? Iya kan, yang punya elektabilitas ya. Iya. Mungkin yang mengakar di dalam, kita bisa sebut beberapa yang punya family influence itu Dengan juga. persona sekuat Pak Prabowo, di mana itulah faktor utama yang membuat Gerindra terbang setinggi ini gitu. Dan jangan lupa Dit, salah satu kelompok di dalam Gerindra yang sangat punya pengaruh terhadap politiknya Pak Prabowo itu adalah kelompoknya keluarga Jiwandono ini kan. Pak Derajat, Mas Budi, Mas Thomas, yang mana mereka punya karakter intelektual yang sangat kuat, yang sangat kental. Tapi public personanya dia nggak punya elektabilitas seperti halnya Mas Anies. Mas Anies orang yang punya elektabilitas dan punya intelektual, punya karakter intelektual juga, tradisi akar, dan sama-sama mempertemukan keluarga Baswedan dengan keluarga Joyo Hadikusumo, sama-sama ada di BPKB Republik. Nah makanya itu gue bilang bahwa ini bukan hubungan yang 1-2 hari juga. Analisanya ini kan. Iya gitu. Jadi ini bos, ini kan bareng-bareng Pak Anies Baswedan nih pada masa-masa ini. Dan kalau kita lihat itu ya Mas Anies gitu ya, untuk masuk ke Gerindra 11 dari 100 saya rasa udah dilupakan lah, pemutihan gitu. Karena yang lebih parah aja ada, misalnya. Iya kan? Jadi nggak ada Pak Prabowo, gua rasa sih orang yang beyond itu ya. Dan itu udah teruji dengan kesabaran politik dan nah jadi atau mungkin kalau misalnya bisa jadi yaudah deh kasih Mas Gibran aja mungkin ya. Mungkin juga. Ya kan, selain Mas Anies, Mas Gibran. Kalau Pak Jokowi itu nggak bisa maju lagi. Sandi melewatkan kesempatan emas ini ya. Atau dilewatkan.
gitu bisa jadi. Iya kan? Berarti Wakil Ganjar partai. ya. Lewat nggak bisa ya. Lewat Bisa, coba dikawal Pak Ganjar ya. Udah panggil Bung Ganjar pula Bang ini. Iya, begini jawab boleh. Bung Ganjar. Ya kan? Nah, jadi itu poin utamanya Ya, sih menurut make gua. sense. Jadi daya tarik Mas Anies ke dalam lingkungan itu ada. Ada dan lebih banyak magnet cocoknya dibanding Iya. magnet tolaknya. Iya, ya? dan gua rasa gini ya, demi kepentingan strategis gitu. Pak Prabowo kan orang yang strategic thinker gitu ya. Bergabung sama Pak Jokowi aja mungkin kok, gitu kan. Apalagi menerima Pak Anies. Lu bayangin ya nanti ya kawan-kawan kita yang di Gerindra itu, ya kan. Tiba-tiba Pak Prabowo bawa Mas Anies kan. Tolong dikawal ya Mas Anies ya. Berani lawan emang mereka. Bisu aja belakang. Iya kan, lama-lama kan ya ikut juga gitu. Paten juga Mas Anies. Iya kan, udah mulai jago merayap-merayap berbaris-baris Mas Anies ini kan. Iya. Dan Mas Anies pasti lebih gagah juga kan daripada kalau gue lihat pakai baju gitu dibanding misalnya abang kita Bang Budi Aristiandi ini hormat pasti lebih solid, solid ya. Nah, gue belum pernah uji. Tapi Mas Anies gue Nah, rasa kan udah pernah lihat gue Iya. waktu di DKI ini nih. Iya nggak setuju sih gue. Apalagi lihat Abang Mas kita. Anies kan demen banget pakai baju pemuda Pancasila ini kan. Artinya terbiasa kan ya. skill baris berbaris kan kayaknya nggak terlalu problem buat Mas Anies. Apa gagah-gagahan seragamnya Iya. masuk Pancasila, Apa Badi. ini? Ya, gitu. Lebih gagah dari yang ini, siap gelak. Gitu. ada ya? Ya, jadi itu konteks. Iya, ngerti Bang. yang Dan make sense. sangat mungkin. Coba kasih dong komentar. Make sense ya? Biar sure-nya Ya itu kan asumsi kita tunggu nanti. tapi make sense ya? Masuk akal. Masuk akal, Iya. masuk akal banget. Atau bisa aja kita nggak menutup kemungkinan kita lihat perkembangan tuh. Kalau memang nggak ada misalnya ya dalam 1 tahun ini di kementerian ataupun di luar itu, apakah kepala daerah, ya itu jadi relevan asumsi tadi. Tapi kalau dalam 1 bulan ini ternyata tiba-tiba ada yang melenting kan, nah ini kan kita nggak tahu ya. Nggak, kalau kita lihat demografinya hari ini, Gerindra itu nggak ada punya calon yang betul-betul punya elektabilitas besar loh di pilkada-pilkada. Saya sebut ya satu tuh, teman kita tuh Vasco Rusaimi gitu, Bang Vasco sama Buya Maheldi lagi nyantri, ya kan? Terus Bang Andra Soni ya paling kan, tapi kan masih ketinggalan sama Airin gitu misalnya dalam survei-survei. Ya di Sulawesi Tengah bersama Bang Mar Ali, wakilnya juga orang Gerindra masih muda, juga jadi calon wakil. Jadi mereka ini dalam proses nyantri-nyantri nih, termasuk di kementerian. Tour of duty ya. Orang Gerindra kebanyakan yang muda-muda tuh jadi wamen-wamen gitu. Jadi ini proses Orang muda yang dekat sekali dengan Pak Prabowo iya, ya. iya, jadi wamen-wamen gitu. Jadi hari ini belum gitu, tapi ya maksudnya Mas Anies juga pasti akan membaca opportunity itu yang membuat dari semua yang ada sekarang ini pertanyaannya apakah bisa melenting itu ya is still question mark, dan gua nggak begitu yakin akan ada yang melenting dalam waktu dekat gitu. Ya. Gitu dalam situasi ini gitu. Gimana background? Masuk akal kalau saya, masuk akal, dan kayaknya malam ini ada rapat ini. Dengar ya kan? Dengar kata-kata Pak Ari ini ya. Enggak malam ini. Oh iya, udah malam ini ketika ini udah tayang ya. Ini analisa ya. Nah, ini make sense. Iya, kadang-kadang kan politik nggak butuh info-info juga, Iya. pakai akal sehat Iya. aja udah cukup gitu. Karena elit-elit kita ini pasti mayoritas keputusannya basisnya akal sehat, Ya. bukan info-info yang terlalu banyak. Ya memang kalau gejala itu bisa dilihat, saya masih ingat dulu waktu lu masih di CNN waktu itu ya. Begitu selesai Pilpres, sebulan Pak, saya coba proyeksi kandidasi di 2024. Itu 2019. Ternyata hasilnya nggak berubah Pak. Tokohnya itu aja, Ganjar, Prabowo. Anies, Prabowo itu. Dan Tidak ada yang iya. waktu itu masih sama Mas Gun-Gun itu ya. Nah kalau sekarang memang kalau lihat gejala kan yang bisa memungkinkan adalah kansnya kepala daerah, ya. Kemudian yang ada di kabinet. Kemudian ya tokoh parpol. Kalau parpol memang kayaknya lebih teknokratis mengelola manajerial ya di partai politik. Jadi relevan ide itu ya. Tapi kan kita nggak bisa nutup kemungkinan ya ada Korea-Korea lain kan di luar itu yang mungkin yang sementara main di pinggir lapangan ini. Misalnya. Yang lagi pemanasan kan? Ya udah Nunggu, gini-gini kan. udah. Kadang-kadang Pergantian dia lempar pemain. botol juga kadang-kadang ke tengah kan. Dia lihat Mas Anies gerak, pintu kebuka, dia masuk duluan kan. Sabar dulu Dinda. Jadi nanti dulu.